Assalamualaikum sobat, kiamat sudah dekat. Seorang perempuan muda, menantu yang sudah 5 tahun menikah, dicaci setiap hari hanya karena belum juga mengandung. Dianggap mandul, dituduh bawa sial, dipukul, diikat, dan akhirnya dibuang hidup-hidup ke tengah hutan, tanpa belas kasihan dari keluarga yang seharusnya melindunginya. Bukan karena berbuat salah, bukan karena berkhianat, tapi semata-mata karena tak bisa memberi cucu. Karena di mata sebagian manusia, perempuan tanpa anak dianggap tak berguna. Pertanyaannya, sejauh apa kebencian bisa menghilangkan rasa kemanusiaan? Dan bagaimana Allah membalas doa hambanya yang teraniaya dalam sunyi? Sebelum kisahnya dimulai, dukung kami dengan like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami terus menghadirkan kisah nyata yang menggugah hati dan menguatkan iman. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga Allah angkat derajatmu, berkahi hidupmu, dan jadikan engkau hamba yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Hujan baru saja reda ketika suara tamparan menggema di dalam rumah besar milik Pak Haji Malik. Rumah itu megah, berdinding marmer, namun suasananya dingin dan menyesakkan. Di ruang tengah, tubuh Salsabila terhempas ke lantai, pipinya memerah oleh tamparan Bu Haji Rukayah. Perempuan mandul. Sudah 5 tahun menikah dengan anak kami, perutmu tetap kosong. Apa gunanya kau di rumah ini selain jadi beban? Hardik Bu Haji, dengan mata yang penuh amarah, bukan kasih. Salsabila hanya terdiam. Bibirnya gemetar, tubuhnya lemah, hatinya nyeri. Ia ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa ia telah berikhtiar, berobat, berdoa, namun semua terasa tak berguna di mata mertuanya. Bahkan suaminya, Fahri, hanya memalingkan wajah ke jendela, seolah semua ini bukan urusannya. Padahal Salsabila tidak pernah berhenti berdoa. Di setiap sujud malam, ia mengangkat kedua tangan dengan linangan air mata. Ia percaya pada kehendak Allah, bahwa anak adalah amanah, bukan hadiah instan. Tapi dunia tak mau mengerti itu. Terutama Pak Haji dan Bu Haji, yang setiap hari semakin beringas menuntut cucu, seolah itu jaminan kelanjutan martabat keluarga. Kami sudah cukup bersabar, teriak Pak Haji. Kami malu, tiap lebaran orang tanya cucu, cucu, cucu. Fahri harusnya menikah lagi, cari istri subur, bukan bertahan sama kamu, perempuan sial. Salsabila terisak. Pak, Bu, tolong, jangan begini. Namun permohonannya hanya memicu emosi baru. Malam itu, tanpa diduga, tubuh Salsabila diseret dari kamarnya. Tangannya diikat, mulutnya disumpal kain. Di dalam mobil, ia dibungkus selimut agar tidak terlihat warga. Di balik jendela, langit tampak gelap, seolah turut menyaksikan kezaliman yang akan terjadi. Salsabila tidak tahu kemana ia dibawa. Namun hatinya mulai diselimuti firasat buruk. Tangisnya tertahan. Hanya zikir lirih yang mampu keluar dari hati kecilnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat itu ia ulang-ulang tanpa henti. Mobil itu berhenti di tengah hutan. Gelap, sunyi, tak ada lampu, tak ada suara selain serangga malam. Fahri diam saja. Ia membuka pintu dan menghela napas panjang. Pak Haji turun lebih dulu, lalu membuka pintu belakang dan mengangkat tubuh Salsabila seperti barang tak bernyawa. Lepaskan dia di sini. Biar hewan yang urus dia, ucap Pak Haji dengan dingin. Bu Haji menatap Salsabila penuh jijik. Semoga kau sadar betapa tak bergunanya kau selama ini. Salsabila terjatuh ke tanah. Ikatan di tangannya belum dilepas. Badannya gemetar. Tubuhnya basah oleh embun dan sisa hujan. Mereka pergi, tanpa menoleh, tanpa rasa bersalah. Kini ia sendirian. Dibuang seperti sampah. Namun di sanubarinya, ia masih menggenggam satu-satunya kekuatan, iman. Sambil berusaha menggeliat, ia terus berzikir. Ya Allah, jika aku hina di mata manusia, jangan kau hinakan aku di sisi MU. Langit malam terasa lebih gelap dari biasanya, tapi dalam gelap itu, Salsabila tahu, Allah Maha melihat. Dingin malam perlahan menembus tulang. Salsabila menggigil. Tubuhnya yang tergeletak di tanah basah mulai kaku. Tangannya masih terikat, dan bibirnya membiru karena kedinginan. Suara hewan malam mengelilinginya. Serangga, burung hantu,
dan sesekali auman samar dari kejauhan. Namun di tengah gelap dan sunyi itu, Salsabila terus menggumamkan doa. Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan putus asa. Ia menggeliat, mencoba menggosokkan tali ke batang kayu yang kasar. Butuh waktu lama dan kesabaran, tapi akhirnya ikatannya terlepas. Tangannya lemah, penuh luka dan memar, namun hatinya kuat. Ia tidak ingin menyerah pada kebencian, tidak juga pada keputusasaan. Ia berdiri perlahan, menahan rasa nyeri di kakinya. Langkah-langkah kecil ia tempuh menyusuri hutan, dengan cahaya rembulan sebagai penerang. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya mengikuti naluri, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, ia melihat secercah cahaya dari kejauhan. Sebuah gubuk kayu kecil, berdiri di bawah pohon tua. Asap tipis mengepul dari cerobongnya. Dengan sisa tenaga, ia berjalan mendekat. Assalamualaikum. Suaranya nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat pintu terbuka perlahan. Seorang kakek tua muncul, berjenggot putih, dengan tongkat di tangan dan tatapan penuh kebijaksanaan. Ia tampak terkejut melihat sosok perempuan muda yang lusuh dan lemas berdiri di ambang pintunya. Waalaikumsalam. Nak, siapa kamu? Tanyanya lembut. Salsabila tak mampu menjawab. Ia terjatuh di depan pintu. Sebelum pingsan, ia hanya sempat berkata lirih. Saya, dibuang, kek. Kakek itu segera mengangkat tubuh Salsabila ke dalam rumah, meletakkannya di atas tikar, dan menyelimuti tubuhnya yang basah. Ia menyalakan tungku, memanaskan air, lalu memeriksa luka-lukanya. Tangannya gemetar namun penuh kasih sayang. Subhanallah, siapa yang tega membuangmu seperti ini? Gumamnya. Malam itu, di tengah kesunyian hutan, kakek tua itu merawat Salsabila dengan penuh ketulusan. Ia bukan orang berilmu tinggi, bukan orang kaya, tapi ia punya sesuatu yang lebih mulia, hati yang penuh rahmat. Ketika fajar mulai menyingsing, Salsabila terbangun. Tubuhnya masih lemas, namun hangat. Ia melihat kakek itu sedang menunaikan sholat subuh di sudut rumahnya. Sederhana, namun khusyuk. Doanya panjang, dan Salsabila menangkap satu kalimat yang membuat hatinya bergetar. Ya Allah, jika Engkau utus anak ini ke sini sebagai ujian bagiku, kuatkanlah aku untuk menjaganya. Jangan biarkan aku jadi orang yang menyia-nyiakan amanah dari MU. Salsabila meneteskan air mata. Dalam dunia yang telah membuang dan mencaci dirinya, ternyata masih ada orang yang menerima kehadirannya sebagai amanah, bukan aib. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga tahu, dari hutan inilah, titik balik hidupnya akan dimulai. Hari demi hari berlalu di tengah hutan. Salsabila mulai pulih. Luka di tubuhnya membaik, meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Setiap pagi ia membantu sang kakek membersihkan halaman, mengambil air dari sungai, dan menyiapkan makanan sederhana. Tak ada listrik, tak ada sinyal, hanya alam dan ketenangan yang menyelimuti. Kakek tua itu bernama Mbah Salim. Ia tinggal sendiri, sudah lama menjadi penjaga kecil surau tua di ujung hutan. Ia hidup dari berkebun dan hasil alam, namun hatinya lapang seperti langit. Ia tak pernah bertanya terlalu banyak tentang masa lalu Salsabila, hanya berkata, kalau kamu belum siap cerita, tak apa, yang penting kamu sehat, dan hatimu tetap ingat Allah. Salsabila merasa dihargai, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak tinggal bersama mertuanya. Ia mulai membaca Al-Quran kembali, meresapi ayat demi ayat yang dulu hanya ia baca sebagai rutinitas. Kini setiap kata seolah mengobati luka dan menguatkan langkahnya. Suatu malam, ketika hujan rintik-rintik turun, Salsabila duduk di depan tungku bersama Mbah Salim. Mbah, kenapa orang yang berbuat baik justru sering diperlakukan jahat? Tanyanya lirih. Mbah Salim tersenyum samar. Karena dunia ini bukan tempat balasan. Nak, dunia ini tempat ujian. Orang baik diuji, bukan karena Allah membenci, tapi karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Salsabila mengangguk pelan. Air matanya mengalir. Tapi kini tak sekencang dulu. Ada keteguhan perlahan tumbuh di dalam dirinya. Ia mulai bisa menerima kenyataan, bahwa apapun yang ia alami, tidak lepas dari skenarionya yang maha bijaksana.
Namun di balik ketenangan itu, badai baru diam-diam mendekat. Di desa tempat tinggal Pak Haji Malik, kabar tentang hilangnya Salsabila mulai berembus. Beberapa warga mencurigai kepergiannya yang tiba-tiba, apalagi setelah ada tukang ojek yang melihat mobil keluarga Pak Haji melintasi jalan hutan malam hari. Sementara itu, Fahri, sang suami, mulai resah. Awalnya ia diam karena takut pada orang tuanya, namun hatinya mulai terusik. Rasa bersalah menghantuinya setiap malam. Ia teringat bagaimana Salsabila pernah dengan setia merawatnya saat ia sakit, dan bagaimana ia mengabaikan perempuan itu saat paling membutuhkan. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya dalam gelap. Di surau hutan, Salsabila memeluk mukena putihnya usai sholat malam. Tangannya bergetar saat berdoa. Ya Rob, jika memang aku masih kau beri hidup, tunjukkan jalanku. Jangan biarkan aku tenggelam dalam dendam. Dan malam itu, seperti jawaban atas doanya, Mbah Salim membuka suara. Nak, besok pagi, ikut Mbah ke kampung bawah. Ada pengajian dan pembagian sembako. Mbah ingin kamu ikut, agar tahu bahwa kamu tidak sendirian. Salsabila ragu. Ia takut bertemu orang yang mengenalnya. Namun Mbah Salim menepuk bahunya. Berani keluar dari gelap adalah tanda kamu sudah sembuh. Nak, tak perlu bawa luka. Bawa saja imanmu. Dengan langkah pelan, Salsabila mengangguk. Ia belum tahu bahwa esok hari akan mempertemukannya kembali dengan jejak masa lalunya, dan membawa cerita ini menuju babak yang lebih besar. Pagi itu, matahari bersinar lembut di balik kabut tipis. Salsabila mengenakan gamis polos dan jilbab sederhana pemberian Mbah Salim. Meski jantungnya berdegup kencang, ia mencoba tegar. Ini kali pertama ia meninggalkan surau setelah dibuang. Perjalanan ke kampung bawah cukup jauh, namun ditempuh Mbah Salim dengan langkah pasti. Salsabila berjalan di belakang, sesekali menghirup dalam-dalam udara hutan yang sejuk, seolah hendak menenangkan gelombang hatinya. Sesampainya di kampung bawah, suasana pengajian sudah ramai. Warga berkumpul di halaman masjid, duduk bersila menunggu pembagian sembako. Tak sedikit yang menyalami Mbah Salim, menyapanya dengan hormat. Meski tinggal di hutan, kakek itu dikenal karena ketulusan dan ilmunya. Salsabila duduk di pojok, menunduk, tak ingin menarik perhatian. Tapi takdir Allah tak bisa dihindari. Tak lama kemudian, mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan masjid. Dari dalamnya turun Fahri, suaminya, bersama Pak Haji dan Bu Haji. Mereka hadir sebagai donatur utama acara itu. Darah Salsabila seolah berhenti mengalir. Wajah-wajah itu adalah bayang gelap dari masa lalunya. Namun ia tetap duduk diam, menunduk, berusaha tak terlihat. Mbah Salim menatapnya sejenak. Ia paham, tapi ia tak menghentikan langkahnya saat dipanggil Pak Haji untuk menyambut. Kakek Salim, ya? Terima kasih sudah membina warga di sini, kata Pak Haji dengan gaya angkuhnya. Insya Allah kami ingin memperluas kegiatan sosial seperti ini. Mbah Salim hanya tersenyum. Yang penting ikhlas, Pak, bukan untuk nama. Bu Haji menatap sekitar. Mana anak-anak perempuan yang ikut majelis? Biar kita lihat siapa yang layak dibantu. Dan saat pandangan matanya menyapu ke arah pojok masjid, ia mendadak terhenti. Itu, Bu Haji menunjuk. Itu, Salsabila. Semua mata langsung tertuju. Salsabila mendongak perlahan. Wajahnya tenang, matanya jernih. Tak ada dendam. Hanya luka yang telah disembuhkan oleh waktu dan keimanan. Bu Haji mendekat cepat. Disusul Pak Haji dan Fahri. Kamu masih hidup? Kau tidak? Tidak dimakan binatang, potong Salsabila, pelan. Tidak, Bu. Allah masih menjagaku. Fahri terpaku. Wajahnya pucat. Dalam hatinya, rasa malu dan penyesalan menyerbu bersamaan. Sementara Pak Haji mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Kenapa kamu di sini? Tanyanya dingin. Salsabila berdiri. Saya ikut Mbah Salim. Orang yang menolong saya saat kalian melepaskan saya seperti bangkai ke hutan. Suasana hening. Warga mulai berbisik. Perlahan mengerti bahwa ada sesuatu yang kelam di balik acara donasi ini. Fahri maju satu langkah. Salsa, maafkan aku. Aku
Salsabila menatapnya tenang. Maaf itu untuk yang sungguh menyesal. Bukan untuk yang hanya takut rahasianya terbongkar. Pak Haji berusaha meredam. Kamu jangan bawa-bawa urusan pribadi di acara umum. Namun Mbah Salim angkat bicara. Suaranya lembut tapi menusuk. Justru di tempat seperti inilah, kejujuran harus berbicara. Jangan sembunyikan kezaliman di balik sedekah. Warga terdiam. Beberapa mulai menatap Pak Haji dengan curiga. Perlahan, topeng martabat itu mulai retak. Salsabila menunduk. Saya tidak datang untuk membalas. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan tenang. Tapi jika Allah sudah membongkar semua ini, jangan salahkan siapa-siapa. Karena setiap doa orang teraniaya akan naik ke langit tanpa penghalang. Angin berhembus pelan, seperti bisikan dari langit yang menyaksikan segalanya. Setelah kejadian di halaman masjid itu, kabar tentang Salsabila menyebar cepat. Desa yang semula memuji kedermawanan keluarga Pak Haji kini mulai mempertanyakan segalanya. Banyak yang tidak menyangka, di balik sedekah dan sorot kamera, tersimpan kisah kezaliman yang begitu kelam. Pak Haji berusaha menenangkan situasi. Ia menyumbang lebih banyak, mengundang ustaz terkenal, bahkan membagikan sembako tambahan. Tapi semua terasa hampa. Warga tahu, uang bisa membeli pujian, tapi tak bisa menutupi kebenaran yang sudah terungkap. Bu Haji mulai dilanda kecemasan. Ia bermimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat Salsabila berdiri di antara api dan kegelapan, membaca doa sambil menangis. Dan setiap kali ia mencoba mendekat, tubuhnya terbakar rasa bersalah. Sementara itu, Fahri tak sanggup menatap diri di cermin. Di antara semua orang, dialah yang paling terluka oleh pengkhianatan pada nuraninya sendiri. Ia ingin meminta maaf, namun mulutnya selalu keluh. Setiap kali melihat Salsabila, bayangan saat ia membiarkan istrinya diikat dan dibuang ke hutan terus menghantui. Suatu malam, Fahri mendatangi surau tua di tengah hutan. Ia berjalan kaki, menyusuri jalan yang dulu ia lalui saat meninggalkan Salsabila. Ketika tiba, ia melihat Salsabila sedang membersihkan musola bersama Mbah Salim. Tanpa sadar, air matanya mengalir. "Salsa, aku mohon, izinkan aku bicara." Salsabila menatapnya. Wajahnya tidak marah, hanya teduh seperti biasa. "Silakan, Fahri." Fahri tersungkur. "Aku pengecut. Aku bukan suami. Aku bukan pelindung. Aku tak pantas memanggil diriku laki-laki. Aku tak bisa memutar waktu, tapi aku mohon, ampuni aku." Suara tangisnya pecah. Namun Salsabila hanya berdiri mematung. Lalu berkata pelan, "Fahri, aku sudah memaafkanmu, bahkan sejak malam kau meninggalkanku. Tapi aku tidak akan kembali." Fahri mengangkat wajahnya. "Kenapa?" "Karena luka ini bukan luka biasa. Dan aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku bersama orang yang hanya mencintaiku saat dunia tahu aku berharga." Fahri terdiam. Hatinya remuk. Tapi ia tahu, jawaban itu adil. Beberapa bulan kemudian, Pak Haji dan Bu Haji terkena kasus hukum karena penyalahgunaan dana yayasan. Sumbangan-sumbangan mereka ternyata hanya tameng. Beberapa bulan kemudian, Pak Haji dan Bu Haji terkena kasus hukum karena penyalahgunaan dana yayasan. Sumbangan-sumbangan mereka ternyata hanya tameng dari aliran dana haram yang sudah lama disembunyikan. Rumah besar mereka disita, dan kehidupan mereka perlahan runtuh, seiring reputasi yang hancur. Di sisi lain, surau kecil milik Mbah Salim mulai ramai dikunjungi. Banyak yang datang belajar, bukan hanya agama, tapi juga tentang keikhlasan. Salsabila pun aktif mengajar anak-anak mengaji dan menulis. Ia membuka taman pendidikan kecil, hidup sederhana tapi penuh berkah. Hingga suatu pagi, seorang perempuan bertanya padanya, "Bu, kenapa ibu tidak pernah membalas mereka yang menzalimi?" Salsabila tersenyum. "Karena aku percaya, balasan terbaik adalah saat Allah yang membela." Doa orang teraniaya naik ke langit dengan kecepatan yang tak bisa diukur manusia. Anak-anak di sekelilingnya tertawa dan mengaji. Tak tahu betapa panjang perjalanan gurunya menuju titik itu. Tapi langit tahu, bumi tahu. Dan setiap langkah Salsabila adalah bukti bahwa keimanan tak pernah dibuang percuma. Meski manusia membuang tubuhmu ke hutan,
Allah tidak pernah membuang jiwamu.